Kalian pasti tahu kan barang-barang elektronik seperti komputer, laptop, HP, mesin cuci, kulkas, TV, AC, charger, bahkan batu baterai termasuk barang elektronik. Saat ini, alat elektronik tidak bisa lepas dari kehidupan kita, dan penggunaan alat elektronik dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, kependudukan, dan daya beli masyarakat. Kemajuan teknologi yang begitu cepat dan pesat membuat masa pakai alat elektronik yang digunakan semakin pendek. Contoh hal yang sering terjadi ialah bergonta-ganti handphone atau mengupgrade handphone yang lama ke baru dengan fitur yang lebih canggih daripada menyimpan handphone yang lama walaupun masih layak digunakan. Tapi, apakah kalian pernah bertanya-tanya, jika HP kalian dibuang, lalu akan dibagaimanakan? Apakah dihancurkan begitu saja atau didaur ulang? Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai pendaur ulangan limbah elektronik atau yang kita kenal dengan sebutan e-waste. Apa itu e-waste? Menurut Europe Union pada tahun 2002, e-waste adalah peralatan listrik termasuk semua komponen, bagian rakitan, serta bahan yang terkait dengan penggunaannya yang tidak digunakan kembali dan saatnya sudah dibuang. Tahukah kamu, jumlah timbunan sampah e-waste secara global mencapai 20-50 ton per tahun, atau setara dengan 1-3% dari sampah seluruh dunia. Sebanyak 8% dari sampah kota di negara maju merupakan limbah elektronik. Di Uni Eropa, jumlah limbah elektronik menjadi 3-5% setiap tahunnya, atau 3 kali lebih cepat daripada timbunan sampah kota biasa. Bahkan di negara maju, sebagai penghasil e-waste terbesar, masih belum bisa mendaur ulang e-waste dengan baik, dikarenakan biaya yang dikeluarkan cukup besar seperti meningkatkan teknologi daur ulang yang cepat dan efisien, biaya pekerja, serta ketatnya kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, beberapa negara maju memilih membuang limbah tersebut ke negara berkembang seperti Cina dan India untuk didaur ulang. Pengertian sampah elektronik dari United Nations Environment Program mengemukakan bahwa apabila barang elektronik masih memiliki nilai ekonomi, artinya umur barang elektronik tersebut masih panjang. Daur ulang yang dilakukan sistem informal bukanlah hal baru yang merupakan pengembangan praktek daur ulang e-waste dengan biaya murah dalam pengelolaan e-waste. Daur ulang ini tidak hanya berkaitan dengan dampak lingkungan dan kesehatan, tetapi kurangnya layanan daur ulang pada sektor formal. Hal ini juga didukung dengan tingginya permintaan pemakaian barang elektronik bekas atau second hand yang mengakibatkan tingginya daur ulang pada sektor informal yang lebih kuat. Di Indonesia sendiri, daur ulang e-waste berlangsung sangat unik, di mana berfokus pada komponen e-product yang sangat tinggi, sehingga lifetime komponennya bertambah lama atau end of life menjadi panjang. Di kota Yogyakarta sendiri yang memiliki julukan Jogja Cyber City pada tahun 2013, pemerintah dan pihak Telkom telah menjalin kerjasama untuk membangun dengan penyediaan akses layanan internet yang nantinya dapat menunjang aktivitas masyarakat maupun pemerintahan. Salah satu contohnya ialah pelayanan perbankan melalui e-banking dan ATM. Alur mata rantai pengolahan sampah elektronik di Yogyakarta ialah setelah produk sudah tidak digunakan atau sudah tidak layak pakai, akan dijual atau diberikan ke tukang reparasi dan penjual yang ada di kelitikan. Jika produk sudah tidak layak untuk dijual, akan diberikan ke pengepul, dan pengepul akan melakukan modifikasi alat elektronik. Komponen-komponen yang sudah tidak terpakai akan diserahkan atau dijual ke pelaku daur ulang skala menengah dan skala besar. Biasanya, pelaku daur ulang dapat mengekstrak emas, perak, dan logam berharga yang akan bekerja
bekerja sama dengan para pengepul. Dari hasil observasi didapatkan informasi bahwa sisa-sisa sampah elektronik yang tidak dapat dimanfaatkan hanya akan dibakar begitu saja karena tidak tahu tempat pembuangan khusus sampah elektronik tersebut. E-waste memiliki karakteristik yang berbeda dengan sampah-sampah lain. Hal ini disebabkan komponen barang elektronik tersebut mengandung bahan beracun berbahaya atau B3. Bahan toksik yang ditemukan dalam komponen penyusun barang-barang elektronik antara lain arsenik, berilium, kadmium, dan timah yang diketahui sangat persisten dan sebagai substansi bioakumulasi. Penanganan limbah barang elektronik dengan cara dibakar, contohnya handphone, sangat dilarang karena mengandung logam berat yaitu Cu, Zn, Pb, Ni, Ba, dan Sb yang akan menyebabkan kanker karena mengandung arsen dan timbal. Potensi logam berat lain yang dapat menyebabkan kanker dalam handphone ialah Ni, Sb, dan Zn, tetapi sangat kecil yang biasanya hanya diabaikan. Saran yang tepat untuk metode pengolahan e-waste ialah selama proses desain dan produksi, menyesuaikan proses teknologi penggantian dalam menggunakan material dan menggunakan metode yang inovatif dalam proses produksi yang ramah lingkungan. Yang kedua, selama proses penjualan harus ada pengawasan yang ketat dari saluran penjual maupun pembeli. Yang ketiga, larangan untuk impor barang-barang elektronik yang gagal memenuhi standar pengawasan B3. Sekian dari aku, semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton.